Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Ya dia sebagai utusan Bapa. Nah, utusan itu kalau bahasa Yunani disebut Paus itu yang Yesus ke pendirinya. sinagoga, kalian ke gereja macam mana nih? Siapa yang kalian ikuti? Pendiri gereja apa Yesus? Gini Bunda, terlepas dari itu kita baca aja dulu ayat Di Matius mana 5. perintah Yesus menyuruh ke gereja itu aja? Yang orang itu membuat patung, menyembah itu. Ya Allah. Dek, begini aja lah, Dek, daripada apa? Kau baca dulu lah ya tentang sejarah Bani Israel. Muhammad adalah Rasul, Nabi, utusan gitu. Nah kalau di keimanan kami, di keimanan saya, Rasul itu adalah itu yang 12 itu. Jadi Oke, terkait dengan Yesus itu nggak pernah dikatakan Rasul. oke. Dan Sekarang di luar Yesus yang 12 itu nggak ada Rasul. Gimana Bunda? Yesus mengklaim dirinya sebagai apa? Kalau Yesus mengklaim dirinya sebagai apa, itu banyak. Dia juga mengatakan dia sebagai anak manusia. Dia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Tidak, Bapaknya di mengklaim surga. dirinya, gelarnya, Bang. Henry, Yap. Henry, gelarnya, Dek, gelarnya. Gelar Yesus. Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Ya dia sebagai utusan Bapa. Nah, utusan itu kalau bahasa Yunani disebut Gimana? utusan kalau bahasa Yunani, Utusan kalau bahasa Yunani saya nggak kurang tahu kalau masalah tentang bahasa bahasa Yunani Yunani. apostolos. Nah, Nah, bahasa Arabnya itu rasul. Makanya saya bilang, Bible ini mengambil kosakata bahasa Arab. Harusnya apostolos. nah gini Bunda, saya tanggapi Bunda. Terkait dengan kenapa 12 itu dikatakan Rasul, itu saya membaca di dalam Alkitab, itu untuk nanti Yesus dengan ke-12 Rasul itu mengadili ke-12 bangsa Israel. Ke-12 suku itu. Di mana tertulis, Bang? Di mana Ada tertulis? tertulis. Di mana? Ntar saya buka Bunda ya. Semoga saya nggak mental. Ya. Kalau mental ditarik lagi. Saya ikuti Bunda aja ya, biar itu ya. Ya. Biar saya bisa masuk lagi nanti. Agak lumayan ini Bunda. Soalnya dia baca ya kayaknya ya. Ya. Dia memang begitu kalau diskusi. Makanya dia bilang, masih ingat saya, Bunda? Ya, saya ingat. Yang repot tuh nggak baca, nanti ketemu dalil baru langsung ngarang. Ya. Bahaya. Nih, mereka pakai dalil, tapi masalahnya mereka salah menafsirkan dalilnya. Ya itu. Karena ini Bun, karena doktrin tadi kan. Lanjut dah. Matius kali di bawah, 19:8 kali. Nggak tahu, biar aja dia mencari. Pendeta Arom udah mualaf Bunda. Ya, udah tahu. Dari kemarin kan udah bilang sama saya tuh. Udah mualaf dari kemarin ya? Halo Bunda. Ya, silakan. Di Matius 19 ayat yang ke-28 Bunda. Ya, silakan, Bunda. Bang Greg aja baca. Saya buka data lain. Iya. Kalau saya baca nggak Oke, kedengeran oke. nanti. Oke, saya baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Itu menuju kepada siapa? Itu merujuk kepada yang ke-12 rasul itu Bunda. Makanya kalau dikatakan Paulus itu adalah rasul, saya nggak setuju. Bentar. Tadi berapa? Matius 19 ayat ke-28. Matius 19:8. Itu 19 ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 28 ya. Oke. Upah mengikut Yesus ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Iya Bunda. Jadi fungsi yang ke-12 rasul itu untuk itu. Sabar.
Mm-mm. Menghakimi ke-12 suku Israel atau menghakimi dunia? Enggak, di situ jelas-jelas ditulis ke-12 suku Israel. Berarti bukan untuk dunia kan? Ya sesuai ayat itu aja kita, Bunda. Iya, berarti bukan untuk dunia kan? Ya, apain lagi dipertanyakan, Bunda? Itu udah jelas-jelas 12. Sabar dulu. Sekarang Iya. pertanyaan saya begini. Hmm. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau, kata Petrus. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, Yesus di sini mengatakan yang mengikuti dia ini adalah dari Bani Bukan dari Bani, Bunda. Mas, ya memang Abang. yang 12 itu rasul itu Coba sebentar. 12 rasul, 12 pengikut Yesus ini dari Bani mana? iya Bani Israel semua itu. Nah, sekarang kalian Bani mana? Ya kalau saya orang Batak, Bunda. Enggak, Kristen ini dari Bani mana? Kristen ini dari Bani mana? Ya di luar Israel ya pastinya. Nah, Yesus mengatakan apa? Oh, Akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Pertanyaan saya, oh. suku Israel ini Bani Yakub atau bukan? Suku Israel Bani Yakub atau bukan? Yes. Maksudnya gimana? Yakub? Ya Yakub itu Israel itu sendiri. Ya, dia memiliki berapa suku? Ya itu yang 12, dia suku itu anak, dia punya 12 anak. Terus kamu Bani mana, Dek? Ya saya di luar itu. Terus apa hubungannya dengan kalian? Apa hubungannya? Ya, Ya sangat banyak, Bunda. apa hubungannya dengan kalian? Makna pertanyaannya apa, Bunda? Berarti saya nggak Kamu harus. paham nggak? Sebentar. Kamu paham nggak sih di sini dikatakan Ya, 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Karena Iya. di dalam Matius 15 nomor 24, bacakan Bang Greg. Matius berapa? Di dalam Matius 15 24, Yesus mengatakan apa? Oke. Matius 15:24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Oke, buka Yohanes 17 nomor 9. Yohanes 17 nomor 9. Yes. Ya, siap. Yohanes 17 nomor 9. Oke. Nah, ini dia. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Nah, itu dia. Sebab mereka adalah milikmu. Mereka itu siapa? Perikopnya, coba bacakan perikopnya. Perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya, tepuk tangan dulu Bang Greg. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Sebab mereka, engkau telah memberikan mereka kepadaku, mereka adalah milikmu. 12 suku bangsa Israel, yang dimana Israel itu berasal dari Bani Yakub, itu hanya untuk Yesus. Yesus. Bukan pada bani lain. Makanya Yohanes 17 nomor 9 apa dikatakan? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Pertanyaannya, Kristen ini bani mana? Dari 12 suku bangsa Israel sudah fix itu kepada Yesus. Sekarang Kristen mengaku-ngaku pengikut Kristus dari bani mana? bisa saya tanggapi, Bunda? Silakan. Gini, Bunda. Tanggapi ayatnya ya. Ayatnya tanggapi. Begini, di satu ayat ada itu seorang perwira dari Roma. Dia Dari Roma. Iya, ada itu tertulis, Bunda. Ya. Kita bacakan aja ayatnya ya. Ya. Ntar dulu, saya bacakan ayatnya. Dari Roma. Apa hubungannya Yesus dengan Roma? Bahaya. Roma tuh tidak sunat, Dek. Roma pemakan babi, Dek. Roma itu apa? Waalaikumsalam. Roma. Weh. Dia nggak beriman sama Paulus, Bunda. Waalaikumsalam. Iya, dia nggak beriman sama Paulus. Tapi dia lupa. Waalaikumsalam. Dia lupa kalau baninya Paulus ini banyak kan memang apa yang diikuti oleh Kristen. Mau sunat, mau tidak, babi dihalalkan. Bukan menguduskan. Jadi kalian ini termasuk apa ini?
Silakan Bang, dihafal aja nomor pasal berapa, nomor berapa Bang. Nanti Iya. kita bacain. Kalau Bang baca dari situ nggak kedengaran kita. Matius. Halo. Ya halo Bang. Bang. Masih ini Bang, masih gimana Bang? Gimana? Ingat Bang ya. Ya, silakan. Ya, kamu dari Bani mana, Dek? Di Matius 8 ayat yang kelima. Coba dibacakan Bang. Oke. Saya baca ya. Ini perikopnya Yesus menyembuhkan orang yang menderita penyakit kulit menular. Yang 5. Yesus menyembuhkan budak komandan kompi Romawi. Yesus pergi ke kota Kapernaum. Sewaktu dia memasuki kota itu, datanglah seorang komandan kompi Romawi kepadanya dan memohon dengan sangat, "Tuhan, budak saya sedang terbaring di rumah karena sakit parah. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan sangat menderita." Yesus berkata kepada komandan, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Komandan itu menjawab, "Tuhan, saya tidak layak menerima engkau di rumah saya, tetapi saya minta engkau memberi perintah supaya dia sembuh. Maka pastilah dia akan sembuh, karena saya sendiri juga seorang bawahan yang tunduk pada perintah atasan." Dan ada pula, nah poin di sini mau dikasih tahu apa? Jadi poinnya itu Bu, di luar Israel pun, kalau kita datang kepada Yesus, ya kita diselamatkan Bu. Jadi di dalam perjanjian lama juga. Kenapa ini minta disembuhkan kok, bukan diselamatkan? Allah berfirman. Enggak, tunggu dulu deh. Kamu baca dong sampai akhirnya. Di sini dikatakan apa? Ya, Dia diselamatkan dari mana? Bu. Dari dosa? Kalau saya Sebentar. Nah, dia diselamatkan dari dosa atau dari Gini, Bu. untuk disembuhkan? Dibaca aja sampai seterusnya ini itu nanti ada dikatakan di situ dia terheran bahkan loh. di Sekarang begini sepanjang ya. Israel dia belum pernah menemukan Sudah, teman saya sudah seperti baca itu. deh. Dengarkan. Terakhirnya 13. Lalu Yesus berkata kepada komandan itu, "Pulanglah dan biarlah terjadi sesuai dengan keyakinanmu." Pada saat itu juga budak komandan itu sembuh. Pulanglah dan biarlah terjadi sesuai dengan keyakinanmu. Di sini Yesus menjanjikan apa? Kesembuhan kan? Bukan menjanjikan keselamatan. Di mana menjanjikan keselamatan? Ada di situ Bu dikatakan bahkan sepanjang dia di bumi dia belum pernah baca aja Bu dia belum pernah menemukan iman seperti Berarti itu. Yesus ini pilih Bahkan kasih orang ya. Israel, imannya Yesus nggak ada pilih seperti kasih. itu. Sebentar. Di sini Yesus pilih kasih. Coba buka Matius 15 nomor 16 Bang Greg. Yesus pilih kasih nih. Ini yang benar yang Matius nomor? Matius 15 nomor 16. Oke. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Yang perikopnya yang perempuan Kanaan. Matius 15:16 ya? Bukan Matius 15. Di mana tuh yang perikopnya perempuan Kanaan? Oh ya sebentar. Oh Oke. yang tentang anjing pun remah-remah makan roti itu. remah-remah dari roti. Nah, Ya saya kenapa perempuan Kanaan itu juga. diusirnya? 21 tuh, Bun. Sabar dong, Henry. Perempuan Kanaan itu mau Ya, saya diusirnya. Kamu nggak baca Bisa kalau perempuan ditanggapi? itu mau diusir? Bisa saya tanggapi Bunda? Bukan, jangan dulu ditanggapi. Kamu tahu nggak ceritanya kalau perempuan itu mau diusir? Matius 15:26. Saya tahu itu, saya sangat tahu itu Bu. Nah, kenapa dia mau diusirnya? Yesus di situ kan berkata, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Ah. Dan Yesus menolaknya, saya hanya diutus kepada bangsa Israel. Nah, tapi Ah. perempuan Kanaan itu tetap memohon. Akhirnya dia juga disembuhkan. Kenapa mau diusirnya dan dikatakan anjing? Itu perumpamaan, Ibu. Loh, sekarang gini, kalau kamu diumpamakan dengan binatang mau? Gini, Bu. Apa? Seorang tuan, Sekarang begini, sekarang saya tanya deh. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak itu siapa? ya itu ya, dia memberikan perumpamaan itu. Anak-anak Iya, itu yang, umpamaan anak-anak itu merujuk kepada siapa? yang mengarujuk kepada Bani Israel yang 12 itu. Dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu merujuk kepada siapa? Ya, di luar bangsa Israel. Ya udah. Ya, tapi apakah itu tetap diselamatkan? Ya, diselamatkan. Dengar. Ya. Dengar. Ya, saya Dengar ya. Dengar Iya, dulu. Bunda. Dengar dulu. Iya. Ya, kamu karena jaringanmu jelek jadi delay. Dengar ya. Yesus di situ dikatakan apa? Dia memberi kesembuhan kepada orang-orang yang di luar dari Bani Israel. Betul? Yang mana Bunda Betul. maksudnya? Loh, kan dari itu budaknya tadi kompi Romawi. Ya kan?
Nah, budaknya ini sekarang pertanyaan saya, dia orang apa budaknya? Yang mana Bunda? Loh, tadi Yang kan perempuan ini. Yang perempuan. budak. Ya ampun, berarti dia nggak paham yang tadi data itu ya? Yang Iya, tadi Bang Henry bawakan itu loh. Iya, Oh, orang yang Romawi Matius itu 8 tadi? kompi Romawi, jenderal Romawi, entah tentara kompinya. Itu kan Ya, budak kan? Orang Roma juga Bunda. Tahu dari mana? Coba tunjukkan. Ya itu kan jelas-jelas di situ. Dibaca aja Bunda, dibaca. Di mana orang budak itu dia orang Roma? Coba bacalah. Ya, saya udah baca itu. Bang Greg. Di mana orang Ini. budak itu orang Roma? Namanya budak. Tahu kau budak nggak? Budak itu, Waalaikumsalam. ya, itu tahanan perang. Ketika berperang, mereka tuh diberikan budak sebagai apa mereka gitu loh. Kok dari bangsanya mereka sendiri budak? Cuman Bunda, coba dibaca itu Matius 8 tadi yang ke-10-nya Bunda. Poinnya di situ Bunda. Itu dari mana? Poinnya Coba, di situ. Bang Greg. Matius 8 yang 10. Oke, siap. Hmm. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel? Di antara orang Israel. Terus? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam surga kerajaan surga. Itu Bunda, poinnya di situ. Bukan. Di mana? Budak itu orang apa? Enggak, gini Bunda, kan tadi Bunda mempertanyakan, kamu itu Enggak, gini loh deh. Bani apa? Kamu dengar dulu. Kamu mengatakan di luar dari Bani Israel Yesus pernah sembuhkan. Nah, yang disembuhkan itu budaknya orang tentara Romawi, bukan tentara Romawi itu yang sakit. Nah, pertanyaan saya, budaknya orang apa? Bunda, Gimana sih? saya mengimani seperti ini Bunda. Jangan Terlepas kau mengimani, deh. Kita nggak berbicara tentang keimananmu. Ngapain? Kita berbicara tentang data, Henry. Data itu sebentar. Tadi kan saya katakan di dalam Yohanes 17 nomor 9 sudah fix. Yesus itu berdoa hanya untuk kepada murid-muridnya, bukan untuk dunia. Terus kamu larikan ke data yang tadi, di mana katanya Yesus menyembuhkan tentara Romawi. Ternyata waktu dibaca adalah budaknya. Pertanyaan saya, budaknya itu orang apa? Pasti orang Israel. Saya jawab Bunda ya. Saya jawab. Terlepas dari budaknya itu bangsa apa, dia Israel atau bukan, keimanan saya itu tentang yang ayat yang ke-10-nya. Ayat yang ke-10-nya Bunda. Saya nggak butuh imanmu. Kamu nyembah selop pun nggak masalah sama saya. Enggak gini Bunda. Bunda mengatakan, saya mengikuti Yesus yang gak ada gunanya. Karena Yesus itu dikirim hanya untuk ke-12 bangsa Israel. Gitu kan? Coba sekarang aku tanya sama kau. Matius 15 nomor 24, Yesus mengatakan, katanya di situ hanya. Sekarang kamu bisa nggak definisikan arti kata hanya? Ya, hanya dia berdoa hanya kepada yang ke-12 itu. Bukan, aku diutus hanya. Nah, hanya itu artinya apa, Dek? Ya, untuk yang 12 itu kan gitu kan? Aduh. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti hanya itu untuk itu khusus atau tidak? Ya khusus. Ya udah, kalau kamu mengelarikan, oh ini Bunda dia ada di sini, berarti Bible kaulah yang kontradiksi. Berarti Yesuslah yang pelin-pelan. Paham nggak? Terlepas Bunda memahaminya seperti itu, ya sis oke. Nggak terlepas, Dek. Cobalah kamu berpikir. Sebentar. Kamu berpikir. Pernah nggak undang-undang di Indonesia itu dibedakan ke beberapa provinsi? Pernah nggak? Contoh, undang-undang Indonesia, ya, ada pernyataan begini. Bagi yang berkendaraan roda 2, ketika menggunakan roda 2, tidak menggunakan helm dan membawa kelengkapan surat-suratnya akan ditangkap. Dikhususkan nih, buat apa? Mungkin buat Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Oh, mereka tidak pakai helm, tidak masalah. Ada nggak undang-undang peraturan seperti itu? Nggak ada kan? Ya, Nggak ada kan? Bunda. Nah, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa hanya, bukan untuk dunia. Terus kamu melarikan ke tempat lain yang dimana konteksnya Yesus menyembuhkan. Maksudnya di sini, aku diutus hanya, itu adalah pengajarannya. Pengajaran Yesus, dan Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel. Kalaupun ada yang mau minta kesembuhan, Yesus menyembuhkan, itu tidak masalah. Tetapi apa? Seorang Nabi Rasul yang bernama Yesus Kristus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Pengajaran, aturan, itu maksudnya. Contoh begini ya, saya berobat ke Malaysia. Apakah berarti saya warga Malaysia? Tidak, saya hanya berobat.
Tapi peraturan-peraturan di Malaysia tidak bisa seakan saya ikuti karena saya bukan warga Malaysia. Sama juga seperti orang Malaysia pergi ke Indonesia. Dia bukan warga negara Indonesia, dia hanya melancong. Ketika dia sakit, dia pergi ke rumah sakit, apakah dia ditolak karena dia bukan warga negara Indonesia? Bukan begitu. Tapi kalau kamu memang sudah warga negara Indonesia, wajib kamu mengikuti aturan-aturan hukum di Indonesia. Itu maksudnya, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi orang Bani Israel, ketika Yesus menyampaikan firman, menurut Yohanes 17 nomor 8, apa isi firman itu? Aturan, hukum. Maka Yesus mengatakan apa? Aku ini pelaku hukum Taurat. Yang dimana dibawa oleh Nabi Musa sampai kepadaku. Karena apa? Karena Bapa juga mengutus aku hanya untuk Bani Israel. Jadi hukum Taurat yang sudah ditetapkan Bani Israel harus juga diikuti oleh Yesus. Dan dikasih tahu kepada pengikutnya. Hei Bani Israel, dengarkanlah hukum yang sudah ditetapkan kepada Musa. Salah satunya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Makanya Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini yang maksudnya kenapa Bani Israel itu harus mengikuti apa yang sudah dibawakan, disampaikan oleh Yesus. Bukan masalah konteks penyembuhan. Penyembuhan itu siapa saja bisa. Tapi aturan hukum yang sudah diterapkan kepada Bani Israel, nah terakhir Nabi Yesus yang diutus kepada Bani Israel itu harus mengikuti apa yang ditetapkan perintah larangan dari Tuhannya Yesus kepada Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Bukan masalah konteks penyembuhan yang kau katakan itu penyembuhan. Kau pergi berobat ke Malaysia, Dek. Tidak mungkin rumah sakit Malaysia menolak kau. Tidak mungkin, Dek. Tapi aturan hukum yang ada di Malaysia tidak wajib kau ikuti karena kau bukan orang bukan orang Malaysia. Begitu. Bisa saya tanggapi, Bunda? Silakan kau mau tanggapi pakai data. Iya, saya mengimaninya seperti ini, Bunda. Aduh, udah. Kalau iman saya nggak mau. Enggak. Henry, kalau iman saya nggak mau. Kalau iman saya nggak mau. Banyak orang yang beriman kepada, tengok India. Dia beriman kepada sapi. Sapi itu, kencing sapi itu diminum. Tai sapi dimakan. Daging sapi tidak berani mereka makan. Itu kalau soal keimanan. Kita buka datanya aja. Keimanan. Kita buka datanya aja, Bunda ya. Ya silakan. Kalau Yesus untuk semua manusia. Bang, coba dibuka Bang Matius yang kelima, Bang. Matius yang kelima, 5 berapa? 5 berapa? Dibaca aja itu tentang pengajaran Yesus. Jadi gini, Bunda. Saya bukan lari ke pengajaran, Henry. Pengajaran Yesus tidak pernah meleset dari perintah hukum Taurat. Yesus pelaku hukum Taurat. Sekarang begini aja deh. Ya, kita mau bandingkan aja. Yesus ke sinagoge Kristen kemana? Yesus ke sinagoge Kristen kemana? Ya. Ya ke gereja. Siapa yang ngajarkan ke gereja? Siapa yang ngajarkan ke gereja? Gini, Bunda. Jangan begini, siapa yang mengajarkan? Saya tanya kata siapa? Ya pendiri gereja lah. Ya kalau saya paus, itu yang pendiri. Yesus ke sinagoge, kalian ke gereja macam mana nih? Siapa yang kalian ikuti? Pendiri gereja apa Yesus? Gini, Bunda, terlepas dari itu, kita baca aja dulu ayat di mana perintah Yesus menyuruh ke gereja itu aja, Henry. Kalau pendiri gereja saya juga bisa membilangkan, gak usah ke gereja, kalian gak ada dosa kok. Yesus tidak makan babi, mengharamkan makan babi. Matius 11 nomor 6. Kristen makan babi nggak? Mengharamkan makan babi, di mana mengharamkan, Bunda? Matius 11 nomor 6. Yesus nggak pernah mengharamkan. Matius 11 nomor 6. Yesus berkata, Bunda, yang haram itu adalah bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Tunjukkan datanya sama saya, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulutmu. Di mana? Ya, bentar, Bunda, saya tunjukkan ya. Oke. Kalau modal iman botol kecap pun nggak apa-apa kok imannya. Iya. Ya, Pak Henry, ini kami sayang sama Pak Henry ya, bukannya ini ya, biar sadar. Yang 1,1K, tolong ditep-tep layar ya. Ini anti rungkat atau enggak? Anti rungkat. Tapi ya harus didukung dengan toki-toki nih, kalau nggak bahaya. Ayo toki-toki layar, Joy. Toki-toki layar ya. Yang haram itu apa? Yang mau buka di dalam Berapa, Bang? Markus 7. Markus 7. Matius 15:11, Bang. Oke, Matius 15:11.
Matius berapa? Oke. 15 Oke. 11 Bunda. Ya, silakan. Coba bacakan Dengar apa? dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan orang. Menajiskan. Itu dijelaskan. Menajiskan. Jangan dipotong. Kita baca dari pertama. Iya. Barakallahu fikum. Oke, dengarkan saya baik-baik. Iya, Bunda. Henry, pasang telinga. Perikopnya perintah Bapa dan adat istiadat Yahudi. Kau bilang bukan yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan. Kenapa dikatakan di situ najis? Najis dengan haram berbeda. Najis dengan Baca aja haram Bunda dulu. Sabar. Najis dengan haram berbeda. Ya, haram belum tentu najis. Paham? Haram belum tentu najis. Dengar. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata," ini nggak nyambung sebenarnya. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat kamu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, nggak nyambung. Dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Najis ya. Maka datanglah muridnya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, ini tidak nyambung. Nyambungnya di mana? Di dalam Markus 7. Saya bacakan. Ini perikopnya sama. Markus 7 apa dikatakan? Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ini sama perikopnya ya. Pada suatu kali serombongan, ini baru benar. Matius tadi tidak nyambung. Kenapa di sini ada kata najis? Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Paham kok Henry? Adat istiadat orang Yahudi dengan orang Farisi. Ketika mereka makan, diwajibkan membasuh tangan. Kalau tidak mereka membasuh tangan, makanan yang mereka pegang itu sudah dianggap najis. Karena makanya dikatakan, bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan. Itu konteksnya apa? Konteksnya tentang kalau kamu mau makan, wajib mencuci tangan. Sebab hukum adat istiadat orang Yahudi sama dengan orang Farisi. Makanya murid-muridnya ditegur sama orang ahli Taurat. Hei Yesus, kenapa murid-muridmu itu makan tidak mencuci membasuh tangannya? Karena adat istiadat nenek moyang kita sebelum makan wajib mencuci membasuh tangannya. Sebab kalau kamu tidak membasuh tanganmu, makanan yang kamu pegang itu dikatakan najis. Terus apa katanya lagi? Kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, orang Farisi, apa? Ketika mereka pulang dari pasar, mereka diwajibkan membasuh badannya, mencuci peralatan makanannya, karena kalau mereka tidak mencucinya, dianggap najis. Bukan dikatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan. Menajiskan itu bukan berarti haram. Bisa tanggapi Bunda? Silakan kau tanggapi pakai data. Di mana di situ katanya segala sesuatu makanan? Di situ konteksnya ketika mereka tidak membasuh tangan mereka, mereka memegang makanan, makanan itu dikatakan najis. Yesus pun tidak mencuci tangan Bunda ketika makan. Ini Bunda. Gini Nah, Bunda. itu makanya ditegur. Gini Bunda. Ya, yang mau ditekankan Yesus di situ Bunda seperti ini.
Kan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mempermasalahkan di saat murid-murid Yesus mau makan tidak mencuci tangan. Itu dipermasalahkan. Nah, bagi yang tidak kalau makanan yang dipegang tidak dibasuh tangannya disebut apa makanan itu? Ya najis. Ya udah. Tapi gini Bukan Bunda. berarti haram. Kau Bunda. mengatakan segala sesuatu yang saya tadi katakan begini. Yesus pengikut hukum Taurat. Imamat 11 nomor 6 dikatakan di situ apa? Diharamkan bagi kamu memakan babi hutan. Yesus pelaku hukum Taurat. Di mana dikatakan Yesus menghalalkan makanan? Haram dengan najis itu berbeda. Bisa gantian Bunda? Contoh sebentar. Contoh, haram belum tentu najis. Contoh, ketika saya mau sholat, baju sholat saya terkena air kencing. Saya wajib mengganti, najis. Bukan berarti baju itu haram. Haram, enggak. Contoh lagi, ini saya punya jaringan jelek ya? Jelek ya? Enggak, Aman, aman, aman. Jaringan saya. Lancar, aman. Jaringan saya bagus nggak? Bagus nggak jaringan saya? Bagus nggak jaringan saya? Bagus, bagus. Oke, nah ketika saya mau sholat lagi, ketika saya sudah ambil wudhu, ya, saya keinjak kotoran, misalnya kotoran kucing deh, najis itu, bukan berarti haram, paham ya? Makanya saya bilang Kristen ini menyinggung kata haram dengan najis, tapi nggak tahu artinya. Makanya saya katakan haram belum tentu najis. Ya, bukan berarti pakaian itu haram untuk dipakai lagi, Bang Henry, gitu perbedaannya. Kalau najis Iya bisa gantian. itu harus di ini. Silakan. Iya. Gini Bunda, yang mau ditekankan Yesus di situ itu terkait hal-hal yang orang-orang Farisi itu lebih mementingkan hal-hal yang sepele gitu. Jadi Yesus lebih menekankan, kenapa kamu mempermasalahkan murid-muridku tidak membasuh tangan, sedangkan kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu hanya cuap-cuap doang, tapi kenyataannya dia dosanya lebih banyak gitu loh Bunda. Itu konteksnya itu di situ. Tadi tak paham nggak Henry apa pertanyaan saya? Di mana Yesus menghalalkan semua makanan? Kau larinya ke situ. Enggak, jadi yang mau saya tekankan Bunda, kan kayak Bunda lah. Tadi saya bertanya soal apa? Iya, saya Di mana Betul, Yesus betul. menghalalkan semua makanan? Iya. saya Kau saya tadi mengerti. memberikan data, di mana data itu soal tidak mencuci tangan, ya? Itu najis makanan itu ketika dipegang. Kan tadi kamu yang ngasih data. Begini Bunda, kan kita tadi berbicara tentang haram halal gitu kan. Di mana Yesus mengharamkan makanan, bukan menajiskan. Ya saya mau mengangkat ayat itu, saya mau memberikan penjelasan Di seperti mana ini di situ Bunda. datanya makanan dihalalkan? Yang dimaksud di situ adalah kalau kau tidak membasuh tanganmu menurut adat istiadat Yahudi, itu makanan yang kau pegang najis. Paham nggak sih? Bunda, boleh saya gantian? Nggak, kamu nggak tunjukkan di mana Yesus menghalalkan semua makanan sampai babi pun dihalalkan. Ya seperti ini Bunda. Kan Bunda mengatakan babi itu haram. Ya, Nah, kami tidak. di mana Yesus menghalalkan? Di mana Yesus mengharamkan? Menghalalkan. Ya mengharamkan di mana? Astagfirullah. Yesus pelaku hukum Taurat nggak? Yesus pelaku hukum Taurat gak? Dia nggak pelaku hukum Taurat, dia menggenapi hukum Taurat. Astagfirullahaladzim. Dia itu orang soleh, Yahudi yang Henry. Dia pelaku hukum Torah loh. Kalau dia bukan pelaku hukum Taurat, dia nggak bakal disunat dong. Belum runtuh. Satu Ibu, iota titik bisa. pun hukum Taurat itu tidak ditiadakan, tidak. Ibu, Artinya apa? makanya dengarkan dulu penjelasan saya Bunda. Apa penjelasanmu pakai data lah, Dek? Iya, pakai data kita. Mana Yesus di situ tidak pelaku hukum Taurat? Dia guru dan rabi loh di Pertanyaan itu saya tempat simpel. ibadahnya, sampai dia bongkar-bongkar orang jualan tuh, saking taatnya dia Bunda ya kan? Iya. Bukan seperti itu Bapak. Saya menjelaskan seperti ini. Bukan, Yesus. jangan kau jelaskan, Dek. Apa yang mau kau jelaskan di sini? Saya bertanya di mana Yesus bukan pelaku hukum Taurat? Ini makanya mau saya jelaskan Bunda. Pakai data. Boleh? Iya pakai data. Ya mana? Di mana? Ya kita buka aja yang Matius 5 tadi. Matius 5. Astagfirullah, capek aku Matius 5-mu. Nih. Kok capek? Kau buka dulu. Nih. Nih, coba kau buka ini. Matius 5 nomor 18. Bacakan Bang Greg. Matius 5? 18. Oh, 18. Oke, siap. 18, oke. Ini dia. Aku berkata,
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, oke, pertanyaan saya, Yesus pelaku hukum Taurat atau bukan? Ya, pelaku hukum Taurat. Lah, Tadi kamu bilang bukan, sekarang pelaku hukum Torah. Yang mana yang benar ini? Seperti ini Bunda. Bunda seperti ini. Saya bertanya dulu. Saya bertanya. Tunggu dulu, jangan bertanya. Yesus pelaku hukum Taurat, betul atau tidak? Iya, betul. Gini Bunda. Nah, Imamat 11 nomor 6, Yesus pelakunya atau tidak? Enggak, saya menjelaskan seperti ini Bunda. Sebelum Yesus datang, kan hukum Taurat dulu. Di mana sebelum Yesus datang berbicara tentang kerajaan surga itu tidak ada. Jadi Musa itu gimana? Aduh. Musa mengatakan apa kepada Bani Israel? Ya. Bagi yang menyembah Tuhan Elohim, dijanjikan apa? Dijanjikan neraka. Enggak ada dibilang masuk surga di situ, enggak ada berbicara tentang surga. Coba dibaca di mana Bunda? Sekarang aku tanya sama kau, ketika Tuhan memberikan aturan hukum, kalau dipatuhi oleh manusia, itu dijanjikan masuk surga apa neraka? Itu tidak ada perjanjian masuk surga di situ Bunda. Ya Jadi gini Allah. Bunda, gini Bunda. Saya jelaskan seperti ini. Tunggu dulu. Jadi kalau hukum Taurat, satu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, diikuti. Dua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah, diikutin. Ya kan? Jangan Nah, membunuh. Iya, Jangan membunuh. iya. Ketika diikutin itu, dijanjikan masuk surga apa masuk neraka? Enggak ada dijanjikan masuk surga atau neraka di situ Jadi Bunda. apa gunanya ikuti hukum Taurat? Hei! Gini Bunda. Gimana kok Henry? Apa gunanya kita mengikuti hukum larangan yang diberikan Tuhan kita kepada kita kalau bukan surga itu yang dijanjikan? Ngapain? Contoh, kau kerja di perusahaan, kau ikuti, kau bekerja, kau ikuti. Apa gunanya kau ikuti perusahaan itu? Peraturannya untuk biar kau mendapatkan gaji. Lah, kalau Tuhan membuat aturan larangan, kita udah ikuti, nggak dijanjikan masuk surga. Ngapain? Mana nih? Ngeri kali Henry ini, Mbak. Bunda, Ngeri kau Henry. Ngeri kau Henry. Iya, benar. isi hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu sesama hubungan manusia itu isinya, bukan tentang kerajaan surga. Tapi kalau Injil baru itu berbicara tentang kerajaan surga Bunda. Seperti ini Bunda. Dilanjutkan aja ayatnya itu Bang. Jadi tentang masuk surga itu adalah kita harus sempurna seperti Bapa. Yesus berkata seperti itu. Jadi seperti ini Bunda. Kami telah mendengar firman. Bang Greg, apakan dulu. Saya mau buka WA bentar. Gini Bang. Yesus Oke, sepanjang saya membaca Alkitab Abang dari Kejadian sampai Zakaria itu tidak ada berbicara tentang surga. Jadi berbicara tentang bagaimana surga itu setelah kedatangan Yesus. Itu tentang Injil. Itu di Injil dinyatakan. Jadi itu hukum Taurat itu berbicara tentang seperti ini, Abang. Jangan membunuh. Tapi Yesus berkata, itu di ayat 5-nya itu dijelaskan semua Bang. Di Matius 5 itu coba dibaca Bang. Setelah yang ke-18 tadi. Berapa? Matius yang kelima. Matius yang kelima. Ayat 18-nya seterusnya. Terusnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun, yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya diteruskan aja Bang. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Enggak, diteruskan aja Bang. Itu banyak sekali Bang. Jangan membunuh. Tapi aku berkata Mati kepadamu. dah. udah itu udah selesai. Tidak, Bunda. Kau suruh- Jadi Bunda, Jika keagamaanmu ya tidak melebihi dari keagamaan orang Farisi, kamu tidak akan mendapat. Sekarang pertanyaan saya, kamu mengikuti enggak? Satu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu, di hadapanku. itu yang di Matius yang 21-nya Bang. Itu dijelaskan semua itu tentang hukum Taurat yang digenapi. Jadi hukum Taurat yang di Musa itu belum digenapi tentang surga. Belum. Itu dia yang ke-21-nya, coba dibaca Bang. Ya udah ya. Iya Bang.
Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kau membunuh Yesus nggak? Tapi aku berkata kepadamu, Apa nih? Nggak, poinnya itu apa yang mau kau sampaikan? yaitu tentang ajaran kerajaan surga itu, yaitu di Matius 5 itu. Kau lari ke... Nggak nyambung. Bunda, sepanjang saya membaca Kejadian sampai Zakaria itu nggak ada tentang berbicara tentang surga, Bunda. Itu tentang hidup sesama manusia. Dengar, waktu Nabi Musa, waktu Musa diutus ke Bani Israel, apakah Bani Israel nggak tegar tengkuk? Tegar Paham tengkuk. Maksudnya gimana, Bunda? Wih, ya Allah. Kau katanya membaca dari apa sampai Zakaria. Masa saya kau membaca. nggak tahu? Gini, Bani Israel itu diselamatkan itu oleh Musa. Maksudnya yang mana? Tegar tengkuk itu kenapa? Yang orang itu membuat patung, menyembah itu. Ya Allah. Dek, begini aja lah, Dek, daripada apa? Kau baca dulu lah ya tentang sejarah Bani Israel. Ya, baca dulu lah. Jangan lari. Makanya saya bilang ini Kristen ini Saya lucu. sudah baca semua itu, Bunda. Sekarang saya tanya kau, kenapa mereka dikatakan bangsa tegar tengkuk? Kenapa? Ini jaringan siapa nih yang error nih? Bang Henry? Halo Bang Henry? Wah, hilang suaranya dia. Kabur. Turun dia. Aduh. Siapa nih? Saya pikir dia tahu Belum arti amat tegar Bunda tengkuk. ya? Tahu arti tegar tengkuk. Gak tahu dia. Dia nggak tahu kalau Bani Israel itu adalah bangsa, memang bangsa yang Penentang. dipilih oleh tapi ya karena begitu tegar tengkuk, susah, bebal. Kan berapa kali dia bilang, Musa, kami terus mengikutimu. Bilanglah pada Tuhanmu. Kan begitu terusnya nih orang Bani Israel ini. Bebal. Makanya kenapa Bani Israel itu tidak dikatakan diberkati? Yang diberkati itu hanya keturunan dari Nabi Ismail dan menjadikan keturunan dari Nabi Ismail itu akan berkembang pesat. Coba kalau dilihat ya, pencatatan berapa ratus juta bangsa Bani Israel tuh. Cobalah dibandingkan dengan dari Bani Ismail. Halo Bang. Halo. Bang Bahlol. Turun lagi dia. Namanya aneh-aneh dia. Silakan kalau ada teman Kristen yang ingin bergabung dengan kami, diskusi silakan naik. Di sini ada Bunda Gembala nih. Mumpung ada Bunda Gembala. Silakan naik dan bertanya, silakan. Gratis kok, nggak ada perpuluhan, nggak ada kolektif. Silakan naik saja teman-teman Kristen. Soalnya dia udah mendahulukan iman ketika diskusi, jadi emang agak susah. Kalau sudah mendahulukan keimanan, itu memang kadang kita menyerangnya sulit. Jadi kalau walaupun botol kecap itu jadikan Tuhan, ya udah karena udah iman, sulit. Silakan kalau ada pendeta di bawah atau ada anak sekolah tipu-tipu atau siapa di bawah silakan naik. Kayaknya Bu Nur lagi ada ini, lagi telepon dia. Oke.